dan juga peluang Garuda Muda di ajang AFC U20 Cina tahun 2025. Kita akan membahas dengan komentator olahraga Ibam Hariri. Salam olahraga, apa kabar Ibam? Salam olahraga, Mai. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibam. Kalau kita melihat Ya, bagaimana Indonesia tergabung di grup yang cukup berat, kalau bisa dikatakan ini adalah grup betul. neraka ya, karena bersama dengan Uzbekistan sang juara bertahan, kemudian ada Iran dan juga Yaman. Seperti apa kesiapan tim atau skuad dari Indra Syafri menghadapi lawan-lawannya untuk di tahun 2025 mendatang? Ya, ini grup yang benar-benar sulit dan tricky bagi Indonesia karena Indonesia satu grup dengan tadi yang Mai sudah sebutkan Mhm, bahwa Uzbekistan adalah tim juara bertahan, tapi ya. juga Uzbekistan adalah tim yang benar-benar konsisten di babak kualifikasi. Mhm, Mereka total mencetak 21 gol, hanya kebobolan satu saja dari 4 laga. Jadi memang ini tim yang benar-benar challenging bagi Indonesia. Setelah itu secara perolehan dari berbagai turnamen di beberapa tahun terakhir, ini tim yang benar-benar terus signifikan bergerak menuju ke scaling up. Kita tahu juga Uzbekistan di Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia tahun lalu mereka berhasil melaju hingga ke babak 8 besar hingga akhirnya kalah tipis saja lewat gol 1-0 melawan Prancis. Sedangkan di semifinal Piala Asia pun mereka bisa lolos dengan begitu menarik dan memang peta persaingannya semakin sulit karena ada Iran di sana. Iran juga ini skuadnya sedang dikombinasikan. Sisa-sisa dari U20 di 2023 dikombinasikan dengan tim U17 yang tampil bagus juga di World Cup U17 Indonesia 2023 di mana beberapa skuadnya ataupun beberapa pemainnya bagian dari skuad Iran ketika menang 3-2 melawan Inggris. Jadi untuk dua laga ini saya rasa Indonesia memiliki challenge yang besar. Meskipun Indonesia tentunya memiliki peluang besar untuk bisa mendapat kemenangan ketika head to head langsung melawan Yaman. mhm. Oke, kalau kita berbicara mengenai peta kekuatan kelompok umur, kita bisa lihat mungkin di Asia sendiri Korea Selatan adalah negara yang paling banyak ya meraih kemenangan. Seperti apa Betul. kalau melihat peta kekuatan dari Asia, peluangnya untuk Indonesia? Mungkin harus agak sedikit dibagi zona ya. Ada Mhm, zona Asia Timur dan Asia Timur Tengah. Untuk zona Asia Timur ini sedang begitu menarik persaingannya karena tidak hanya tuan rumah Tiongkok yang juga persiapannya bakal lebih matang, tapi mhm, juga ada Korean Republic dan juga Korea Utara ya. Korea ya, Utara dan Korea Selatan ini adalah dua tim yang tidak kebobolan satu gol pun di babak kualifikasi. Sedangkan Jepang meskipun mereka kebobolan tapi kita tahu bahwa bakat-bakat dan kualitas pemain Jepang ini dari segala kelompok usia tetap terjaga bagus dan memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim-tim lain yang berada di grup khususnya grup D ya karena ada Suriah dan juga Thailand di sana. mhm, Sedangkan ya kita melihat juga di Asia Tengah ada Uzbekistan yang kebetulan satu grup dengan kita ini negara yang benar-benar tampil konsisten dari beberapa tahun terakhir tidak hanya di kelompok usia 17, 20 tapi juga di level senior. Jadi memang ini pemain atau tim yang benar-benar juga secara progres terus meningkat ya. Di Asian Games juga mendapatkan medali perunggu saat itu mhm, ketika mengalahkan Hong Kong 4-0. Sedangkan di Asia Timur Tengah mungkin ada tiga nama yang mencuri perhatian. Ada Saudi Arabia yang juga tidak kebobolan sepanjang kualifikasi dan juga ada Irak serta Iran. Irak adalah runner up di U20 2023, sedangkan Iran adalah tim yang juga tampil hingga babak 16 besar pada World Cup U17 Indonesia. Jadi mhm. semuanya sedang scaling up, termasuk Indonesia di sana meskipun di antara tim-tim lain memang Indonesia salah satu yang bisa dikatakan sedikit kurang berpengalaman untuk level Asia pada U20 ya. Tapi dengan progres yang kita miliki kita juga tentunya menaruh harapan. Ditambah Mhm. itu kita juga percaya bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh stakeholder, manajemen tim dan sang pelatih Indra Syafri juga para pemain yang sudah benar-benar begitu kompak terjadi chemistry yang baik Mhm. nampaknya masih harapan untuk bisa mengejutkan. Iya, berbicara mengenai progres dari para pemain kita U20 tentunya juga ada tantangan-tantangan tersendiri mengingat lokasi akan diadakan di Cina tentunya berbagai tantangan seperti cuaca, kondisi dan juga faktor-faktor lainnya harus diperhatikan. Apa saja yang menjadi challenge terbesar bagi skuad Indra Syafri? Yang pertama adalah mental ya, Mhm, bagaimana para pemain yang di skuad U20 tahun ini hanya dua pemain saja yang sisa pada skuad U20 2023, salah satunya Doni Pamungkas. mhm, Ini kapten sekaligus pemain terpenting saya rasa karena ia juga sebagai pemain muda sudah mendapatkan banyak jam terbang di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Sedangkan untuk persiapan menuju 2025 nanti tentunya persiapan tersebut sudah dilakukan sejak akhir bulan Oktober kemarin dengan menggunakan TC dengan cukup jangka panjang lah di Jepang.
Jadi memang ini persiapan yang sangat bagus karena mengingat pada Februari nanti masih ada di udara-udara winter yang artinya bakal lebih dingin dan itu Mhm, challenge tersendiri bagi para pemain Indonesia yang mhm, tidak banyak merasakan situasi tersebut meskipun hal itu coba untuk dikikis dengan TC jangka panjang yang ada di Jepang. mhm, Yang artinya TC aja tidak cukup, harus juga nantinya semoga tim kepelatihan dan juga manajemen bisa menemukan lawan untuk melakukan latih tanding yang tepat karena kita tahu juga dengan kita berhadapan dengan Uzbekistan melawan Iran dan Yaman artinya kita harus mencari tim-tim sebagai tim yang bisa beruji coba dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda. Artinya juga kita berharap mungkin bisa bertemu dengan Qatar, Oman ataupun Irak. Itu adalah tim-tim yang secara karakteristik bermain tidak akan jauh berbeda dengan mhm. Uzbekistan, dengan Iran dan juga dengan Yaman. Oke, dalam grup C, siapakah, mungkin bisa dikatakan lawan terberat kita? Apakah Uzbekistan bisa kita sebut sebagai lawan terberat karena selain juara bertahan juga kita, sedikit breakdown, skuad mereka apakah masih sama Ya, pada Januari lalu ketika Indonesia kalah 2-3 atas Uzbekistan, Ibam? ya untuk skuad Uzbekistan sendiri 80% masih sama, masih terhadap nama-nama yang juga tampil moncer pada pertemuan pada awal tahun ini. Tapi Mhm, juga ada tambahan beberapa yang tampil bagus di World Cup U17. Jadi kita tahu juga Uzbekistan ini sedang memanen hasil dari pembinaan mereka yang jangka panjang. Kita mmm, tahu ada game plan ataupun planning jangka panjang untuk sepak bola Uzbekistan sejak 2010 dengan menggaungkan development di youth footballnya dan itu adalah hal yang membuat mereka bisa bersaing dalam 2 hingga 5 tahun terakhir di berbagai ajang kelompok umur. Artinya memang para pemain ini tidak hanya memiliki kualitas individu yang bagus, tapi juga karena sudah terbangun di satu tim yang sama dalam bertahun-tahun, artinya memiliki chemistry yang sangat bagus. mhm, Saya rasa tantangan terbesar ada pada Uzbekistan dan mhm, juga Irak, tapi laga terpenting Indonesia justru ketika melawan Yaman, karena ini laga yang wajib kita menangkan, ya, Mai. mhm. Oke, kalau kita berbicara mengenai materi pemain kita sendiri, Bam, skuad Garuda Muda ini ada nama Welber Jardim yang sempat namanya dipanggil tapi kemudian tidak datang atau tidak bergabung. Apakah memang karena cedera? Seperti apa kondisi Jardim saat ini? Ya terakhir Jarim ketika sempat di kontak ya untuk bisa melakukan interview Mhm, bahwa Jarim sendiri sudah dalam masa pemulihan artinya oke. cedera yang saya dapatkan pada liga lokal di Brazil pada 2-3 pekan yang lalu sebenarnya itu bukanlah cedera yang membuat Jarim harus absen lama. Mhm, Beruntungnya kita pun masih memiliki 2 hingga 4 bulan menjelang Februari nanti untuk mhm. bisa membuat para pemain terpenting Indonesia juga berada dalam kondisi fit dan ini juga tugas bagi manajemen untuk bisa Ya, tetap mendapatkan match fitness yang bagus tapi juga membuat para pemain tetap tidak cedera pada Februari nanti. oke. Ada nama-nama lain yang mungkin nama-nama baru dari naturalisasi untuk skuad Garuda Muda kita, Ibam? Ya, selain pemain-pemain lokal yang tampil bagus ya di Liga 1 ada Kadek Arel, ada Iqbal dan juga Donitis serta Tony Firmansyah. Dan juga satu nama diaspora yang sudah bergabung adalah Jens Revan. Ini adalah pemain yang juga mencetak gol melawan Yaman ya di babak kualifikasi. Tapi ada 2 pemain yang diisukan untuk segera bergabung dengan timnas U20, yaitu yang paling kencang namanya adalah Dion Marks dan juga Tim Gaivan. Ini Ya, 2 pemain yang saat ini juga beredar di tim muda Eredivisie mhm, dan dua-duanya saya rasa juga sangat dibutuhkan untuk bisa menambah kedalaman skuad. Bukan berarti timnya sekarang itu kurang, tapi memang harus ada kedalaman skuad. Kita ingat juga dari fase grup akan ada 3 laga dengan jeda pertandingan hanya 2-3 hari saja. Artinya perlu sekali pemain-pemain yang sudah siap tampil di level Asia dan bagi saya Dion Marks serta Tim Gaivan ini juga sangat penting karena dengan postur yang mereka miliki ini akan menjadikan modal yang bagus bagi Indonesia yang akan bertanding melawan Iran dan juga Uzbekistan. Kita tahu bahwa Uzbekistan dan Iran ini kecenderungannya sudah European football ya. Permainannya sudah mengandalkan fisik, taktikal disiplin dan juga kemampuan para pemainnya untuk membaca arah serangan lawan serta bisa mengeksekusi plan dari pelatih. Artinya juga perlu pemain-pemain yang secara postur sudah siap untuk bertarung dan saya harap sendiri bahwa Dion Marks serta tim Gaven sudah tersedia pada Februari nanti untuk bergabung dengan timnas U20 sehingga bisa menambah kekuatan ya. Ada Iqbal, ada juga Alvarezi Buffon sebagai center back Indonesia yang tampil bagus bersama Borneo untuk bisa berkolaborasi nantinya. baik. All the best dan full support tentunya untuk Coach Indra Syafri dan juga skuad Garuda Muda. Terima kasih, Ibam, sudah bergabung bersama Sport Today. Silakan melanjutkan Sama-sama. aktivitasnya kembali. Salam olahraga.
Dalam sport viral kali ini datang dari akun Instagram @puBTSports. Video tersebut menampilkan aksi pemain sepak bola yang saling dorong. Hal tersebut justru tampak seperti pertandingan rugby. Di spot viral lainnya dari akun Instagram @433womenfc, terlihat dalam video tersebut pas sepak bola wanita yang gagal mengikut kaki seorang wanita yang sedang berlari di tengah lapangan. Berikut informasinya. Viral kali ini datang dari akun Instagram @puBTSport. Video tersebut menampilkan pertandingan sepak bola yang tak biasa. Para pemain tidak lagi berlari mengejar bola dengan lincah, melainkan saling dorong dan berebut di pinggir lapangan. Aksi tersebut justru tampak seperti pertandingan rugby dibandingkan sepak bola. Dapat dibuktikan dengan tayangan video tersebut yang telah dilihat sebanyak 398.000 penonton dan berhasil mendapatkan lebih dari 8.700 likes dari warganet. Di sport viral lainnya datang dari akun Instagram @433womenfc. Video tersebut menampilkan momen di mana seorang pemain sepak bola wanita secara sengaja berusaha menyikut kaki seorang wanita yang sedang berlari di tengah lapangan. Aksi tersebut ternyata melesat dan gagal mengenai sasaran. Namun secara tiba-tiba wanita tersebut mengalami kehilangan keseimbangan yang membuatnya terjatuh lalu terguling. Insiden tersebut sontak menjadi viral, dapat dibuktikan dengan tayangan tersebut yang telah dilihat sebanyak 235.000 penonton dan berhasil mendapatkan lebih dari 11.000 jumlah likes dari warganet.